Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Firman. Di video sebelumnya kita membahas tentang crowdfunding ya. Nah, untuk saat ini kita akan coba belajar tentang aset, liabilitas, dan investasi. Ayo kita belajar bareng-bareng. Mungkin kita selama ini sering ya diajari kalau kita itu harus rajin belajar, kemudian menjadi orang yang giat, sehingga suatu saat nanti kita bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, kemudian memiliki pendapatan yang baik, atau kita juga biasanya selalu diajarkan untuk bisa menabung, kemudian berperilaku tidak boros seperti itu. Nah, tapi jarang sekali ya kita di antara kita di sini yang diajarkan bagaimana sih caranya mengelola kekayaan kita atau mengelola keuangan kita gitu. Sehingga banyak sekali nih di antara kita yang membeli sesuatu atau misalkan melakukan pengeluaran uang untuk membeli sesuatu yang kita kira adalah aset. Tetapi ternyata sesuatu yang kita beli itu bukanlah aset ya, tapi suatu liabilitas atau pengeluaran. Nah, apa sih bedanya aset dengan liabilitas itu? Nah, kalau aset itu adalah definisinya, aset itu adalah segala sesuatu yang dapat menjadi sumber pemasukan yang menambah kekayaan kita. Nah, kemudian kalau untuk liabilitas sendiri adalah segala sesuatu hal yang menjadi sumber pengeluaran kita yang mengurangi kekayaan kita, gitu ya. Jadi jelas ya kalau misalkan aset itu menambah kekayaan, sedangkan kalau untuk liabilitas itu mengurangi kekayaan. Nah, contohnya untuk seperti ini ya. Mungkin kita di sini berpikir kalau misalkan membeli aset rumah itu adalah aset gitu ya, tapi ternyata belum tentu juga. Bisa jadi rumah yang kita miliki itu bukan aset tapi liabilitas. Loh, kok bisa ya? Nah, bisa aja. Nah, rumah itu bisa menjadi aset dan bisa juga menjadi liabilitas. Nah, rumah itu menjadi aset kalau misalkan rumah itu bisa memproduksi uang untuk kita, tapi rumah itu bisa menjadi liabilitas kalau misalkan rumah itu malah menjadi sumber pengeluaran kita. Nah, untuk contoh aset sendiri, yang pertama contoh aset adalah rumah atau bangunan yang disewakan. Jelas ya, itu bisa menambah kekayaan karena kita dapat memasukkan setiap bulan atau setiap tahun dengan menyewakan aset tersebut. Nah, kemudian unit bisnis atau usaha yang kita miliki itu merupakan suatu aset juga, atau bisa jadi kepemilikan surat berharga, bisa jadi bentuknya saham, obligasi misalkan, atau misalkan kepemilikan logam mulia seperti itu bisa jadi aset yang menambah kekayaan kita. Nah, sedangkan untuk contoh liabilitas sendiri di sini adalah misalkan hutang, nah kemudian pajak, kemudian biaya-biaya hidup dan lain sebagainya. Nah, di sini saya punya sebuah ilustrasi ya. Misalkan taruhlah ada namanya si Choi. Nah, Choi ini dia memiliki gaji taruhlah 10 juta per bulan. Kemudian dari gajian tersebut dia yang pertama membeli atau mencicil sebuah rumah. Kemudian dia juga mencicil sebuah mobil atau memiliki mobil. Kemudian dia juga punya handphone, beli handphone baru gitu ya. Nah,
sekilas si Choi ini mungkin terlihat kaya di mata kita ya. Jadi dia sudah punya rumah, kemudian dia punya mobil, dia punya handphone baru seperti itu. Nah, kalau untuk rumah misalkan, wah mungkin sekarang nilainya taruh 100 juta misalkan, tapi mungkin bisa jadi tahun depan itu bisa 170 juta atau 160 juta. Nah, di sini mungkin kita melihat si Choi ini kaya gitu ya, punya rumah, punya mobil, punya handphone baru atau punya handphone bagus. Nah, tapi sebetulnya semua yang dia miliki itu bukanlah aset. Jadi semua yang dia miliki itu adalah liabilitas gitu. Kenapa liabilitas? Yang pertama, rumah yang dia miliki, taruhlah misalkan misalkan dia nggak nyicil ya, misalkan dia beli secara cash. Nah, rumah yang dia miliki itu kan jadi satu sumber pengeluaran buat dia. Dari gaji dia 10 juta, di situ dia harus mengeluarkan yang pertama adalah uang perawatan untuk rumahnya sendiri. Yang kedua, dia harus mengeluarkan pajak dari rumahnya. Kemudian yang ketiga, belum biaya listrik yang harus dibayarkan. Atau misalkan kalau dia pakai PDAM, dia harus membayar juga biaya airnya gitu. Jadi banyak biaya-biaya yang keluar atas kepemilikan rumahnya dia, seperti itu. Kemudian yang kedua, mobil misalkan. Nah, dia misalkan taruh nggak nyicil ya, dia beli mobil secara cash gitu. Nah, dari mobil itu yang pertama dia juga kan harus mengeluarkan biaya perawatan mobilnya. Kemudian dia juga harus mengeluarkan biaya bensinnya seperti itu. Atau misalkan ganti oli, tol misalkan kalau dia selalu lewat tol ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, begitu pula dengan handphone. Misalkan handphonenya bagus, langka, misalkan yang harganya bisa jadi naik gitu. Tapi kan secara tidak langsung setiap bulannya itu mungkin perbandingan pengeluarannya itu lebih besar. Yang pertama dia harus beli pulsa gitu ya. Kita mungkin nggak sadar ya, selama ini pulsa itu semakin lama semakin cepat habis, atau misalkan pakai data itu semakin lama semakin cepat habis. Kenapa? Karena resolusi layar secara tidak langsung itu memperbesar konsumsi data kita. Mungkin kalau misalkan smartphone kita zaman dulu cukup dengan 1 giga sebulan gitu ya, bisa jadi smartphone kita zaman sekarang karena resolusi yang diproduksi layarnya itu besar, bisa jadi sebulan itu bisa sampai 10 giga misalkan. Nah, pulsa dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita bisa berkaca bahwa semua hal yang Choi miliki itu sebetulnya adalah bukan aset tapi liabilitas gitu, yang menggerus kekayaan dia secara terus-menerus setiap bulannya gitu. Jadi dia punya rumah itu bukannya malah tambah tambah enak, tapi menambah beban biaya yang dia miliki setiap bulannya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih cara misalkan agar kita itu pengeluaran setiap bulan itu bisa tertutupi, atau misalkan gimana sih caranya untuk melipat gandakan kekayaan kita gitu di luar dari biaya-biaya tadi. Salah satu caranya adalah investasi tentunya. Nah, investasi sendiri adalah suatu usaha yang kita lakukan untuk meningkatkan kekayaan kita ya. Nah, mulai dari saat ini mungkin kita selayaknya sudah harus berpikir ya, bagaimana caranya untuk membelanjakan uang kita kepada sesuatu yang produktif, yaitu seperti barang-barang investasi tentunya. Nah, kemudian kita juga mulai saat ini harus berpikir untuk membatasi pengeluaran kita di hal-hal yang bersifat konsumtif. Kenapa? Agar kekayaan kita itu tidak terbuang secara sia-sia, atau misalkan bahkan bisa jadi kita bisa melipat gandakannya seperti itu. Nah, kemudian apa aja sih yang termasuk dalam barang-barang investasi? Nah, yang pertama mungkin ada beberapa jenis kategori ya. Yang pertama itu adalah barang investasi langsung. Nah, untuk barang investasi langsung sendiri di sini contohnya adalah bisa jadi tanah yang disewakan, kita bisa membeli tanah gitu ya untuk disewakan. Misalkan kita bisa beli ruko misalkan untuk disewakan, atau bisa jadi kita beli bangunan disewakan sebagai kos-kosan gitu. Itu kan merupakan suatu barang yang bisa kita beli dan kita bisa mendapatkan income atau passive income di dalamnya. Nah, kemudian bisa jadi kita beli alat-alat produksi kalau misalkan kita mau menjalankan usaha, sehingga usaha kita berjalan dan kita otomatis mendapatkan income seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah barang investasi tidak langsung. Nah,
barang investasi tidak langsung di sini contohnya adalah pasar modal atau pasar uang. Kenapa disebutin langsung? Karena di sini kita tidak langsung menjalankan usahanya gitu. Jadi kita hanya membeli modalnya atau memberikan modalnya, kemudian kita hanya menunggu sampai modal yang kita berikan itu berkembang seperti itu. Contohnya itu yang pertama pasar modal, misalkan pasar modal itu saham, obligasi gitu ya. Nah kemudian untuk yang pasar uang itu bisa jadi forex, kemudian jual beli mata uang, atau bisa jadi deposito seperti itu. Nah kemudian yang ketiga untuk barang investasi yang lain adalah barang inventory yang nilainya cenderung naik. Nah misalkan di sini adalah logam mulia. Nah logam mulia itu kan seperti emas gitu ya, itu kan biasanya nilainya cenderung naik ya setiap tahunnya. Ada kalanya turun tapi biasanya itu selalu naik gitu. Kemudian bisa jadi barang-barang antik. Nah sekarang misalkan lagi tren mobil-mobil klasik misalkan seperti itu, atau misalkan barang-barang antik lainnya. Nah mungkin segitu saja pemaparan dari saya tentang apa itu aset, liabilitas, dan sedikit tentang investasi. Semoga bisa membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.